Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiran kamu sekalian. Dalam nama Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat bertemu kembali Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Jemaat HKBP Seresot Surabaya. Renungan kita hari Kamis 27 Juni 2024 sebagaimana tertulis dalam Almanak Yesaya 49 ayat 25. Sesungguhnya beginilah firman Tuhan, tawanan pahlawan pun dapat direbut kembali, dan jarahan orang gagah dapat lolos. Sebab aku sendiri akan melawan orang yang melawan engkau, dan aku sendiri akan menyelamatkan anak-anakmu. Dalam bahasa Batak dikatakan, Alai songonodo hatani Jehovah, yang gunuai rapasum matutu halak na terbuang sian na gugu, jala melua tabat-taban sian halak pangarupa, ayau mabadai aka na mabadeho jala au paluahon aka anakmu. Bapak Ibu Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, firman ini mau mengingatkan kita, Tuhan mempunyai kecenderungan untuk melakukan hal-hal yang tidak terduga. Dalam kasus bangsa Israel, hal ini terlihat jelas ketika Allah menubuatkan kepada mereka apa yang akan terjadi setelah mereka kembali ke tanah air mereka, dan anak-anak mereka dikembalikan kepada mereka. Dalam teks ini, Israel diberitahukan bahwa Tuhan yang Maha Kuasa akan berperang secara pribadi untuk mereka. Umat Israel hanya melihat dari sudut pandang manusia. Mereka bertanya dalam hati mereka, siapakah yang dapat merampas rampasan perang dari tangan seorang pejuang yang perkasa? Dan bagaimana seorang tahanan dapat dibebaskan dari prajurit yang perkasa dan kuat? Bapak Ibu Saudara-saudara, hal inilah yang menandakan kepercayaan mereka kepada Tuhan belum membuahkan hasil yang sepenuhnya. Mereka masih berusaha memahami bagaimana tanda petik Tuhan dapat melakukan apa yang Dia katakan akan Dia lakukan. Kemudian dalam kitab Yesaya ini kita menemukan Tuhan yang Maha Kuasa menjanjikan bahwa Dia akan membangun kembali kota mereka, dan bahwa tidak ada senjata yang dilancarkan untuk melawan umatnya yang akan berhasil. Janji inilah yang ditujukan kepada umat perjanjian Allah, yaitu Israel. Tidak ada yang bisa terjadi pada mereka kecuali Tuhan mengizinkannya terjadi dan menjadikannya demikian. Tuhan selalu memegang kendali dan berkuasa. Kemudian di dalam firman ini kita sekali lagi menemukan Tuhan menyatakan bahwa Dia akan berperang demi umatnya. Dia tidak akan berhenti sampai mereka kembali bebas. Lalu apa relevansi firman Tuhan ini bagi kita saat ini? Yang pertama, jika hari ini kita menghadapi sebuah pertempuran yang tampaknya berat, serahkan kepada Tuhan dan biarkan Dia berperang untuk kita. Dia akan menyelesaikannya semua dan membuat jalan di mana tampaknya tidak ada. Yang kedua, Tuhan masih berjuang untuk kita umatnya, orang yang percaya, untuk anak-anaknya. Faktanya, peperangan ini adalah milik Tuhan, bukan milik kita. Lalu apa tugas kita? Tugas kita adalah membiarkan Tuhan melakukan kehendak-Nya dan jalannya dalam hidup kita, dan percaya bahwa Dia melakukan segala sesuatu demi kebaikan dan kemuliaan-Nya. Bagian kita dalam pertempuran adalah apakah kita percaya kepada Tuhan. Yang ketiga, apa yang sedang kita alami atau badai apapun yang kita hadapi dalam hidup, ambillah posisi, jangan menyerah. Lihatlah keselamatan Tuhan, dan yang terpenting, sembahlah Tuhan.
Ingatlah, apapun perjuangan kita, itu bukan perjuangan kita semata. Pertempuran itu milik Tuhan, dan Dia mempunyai rencana untuk memberimu kemenangan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah disapa oleh firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu Tuhan boleh menyejukkan, menyegarkan hati kami, terutama semakin menumbuh kembangkan iman kepercayaan kami, supaya kami bersandar penuh kepada Tuhan, karena Tuhan berkuasa di dalam kehidupan kami. Apa yang Kau hendaki Tuhan, itu akan terjadi, yang tidak pernah terpikirkan oleh manusia. Kasih sayang-Mu akan selalu bagi kami untuk selama-lamanya. Berkati gereja-Mu Seresot Surabaya, berkati para hamba Tuhan yang melayani, berkati juga Tuhan para haladomu yang senantiasa melayani di tengah-tengah gereja-Mu. Tuhan, apabila ada jemaat-Mu yang dalam keadaan sakit penyakit dan pemulihan, Engkaulah yang mengulurkan tangan-Mu, membuat mereka sembuh. Dan apabila jemaat-Mu ada yang dalam pergumulan Tuhan, pergumulan berat dalam kehidupan mereka, Tuhan campur tangan. Tidak ada yang tidak bisa diselesaikan oleh Tuhan bagi orang percaya. Kami berdoa Tuhan di dalam satu nama Kristus Yesus Tuhan kami. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya menyertai saudara-saudara hari ini sampai selama-lamanya. Amin.